wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saya terlebih dahulu ya. Afifatul Mila, Atika Balkis, Aska Asia, Fani Masruro, Farhatul Ulum, Felisha Diva, Hafiza Jihad, Hawarul Aini, Rizky Fitriani. Masuk tadi siapa? Rizky Fitriani. Kenapa kok nggak masuk? Pulang. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu puisi. Pembelajaran kali ini saya harap kalian bisa memahami mengenai ciri-ciri atau pengertian dari puisi. Apakah kalian pernah mengetahui puisi? Pernah mendengar? Pernah. Di dalam puisi isinya mengenai ungkapan dari perasaan orang yang membuat puisi. Benar atau tidak? Benar. Pernahkah kalian mengungkapkan perasaan kalian dengan sebuah puisi? Pernah. Itu perasaan yang bagaimana ketika kalian mengutarakan dengan sebuah puisi? Sedih. Ikut saya mempunyai sebuah video mengenai sebuah puisi. Puisi. Siapa yang tidak suka musik? Musik ada di mana-mana. Supaya tidak bosan, kadang kita belajar sambil mendengarkan musik. Saat berjalan-jalan santai di toko buku, kita biasa mendengar musik yang diputar oleh toko. Tapi, tahukah kamu, ada lagu yang memiliki lirik indah menyerupai puisi? Misalnya saja, lagu yang berbaris musik elektro yang berjudul Ruang Rindu. Lagu memiliki rima akhir dan kata kiasan, sehingga mirip dengan bentuk puisi. Lalu, apa itu puisi? Puisi adalah karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Tapi, tidak semua lagu bisa disebut sebagai puisi, ya. Sebuah karangan dikategorikan sebagai puisi jika memiliki unsur-unsur puisi. Puisi terdiri dari unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik puisi diantaranya adalah larik, bait, rima, imaji, diksi, dan majas. Sedangkan unsur batin terdiri dari tema, perasaan, nada atau sikap, dan amanat. Larik adalah baris dalam puisi. Kumpulan dari larik akan membentuk bait. Jumlah larik atau baris dalam satu bait bervariasi, mulai dari 2 sampai 8 kali. Perhatikan, ada pengulangan bunyi dan i pada akhir larik. Imaji dalam puisi ini terdapat dalam larik, aku masih menyebut namamu. Kata menyebut memberikan imaji pendengaran. Contoh diksi dalam puisi ini terdapat pada kata termangu, kelip, dan kelam. Majas atau gaya bahasa merupakan unsur penting pembentuk puisi. Selanjutnya, kita bahas unsur batin puisi. Tema adalah gagasan atau pokok persoalan yang ingin disampaikan oleh penyair. Tema dapat mencakup berbagai topik seperti cinta, kehidupan, alam, dan keadilan. Apa saja jenis puisi? Jenis puisi sangat beragam. Di antaranya 2 contoh puisi berikut. Menurutmu, apakah perbedaan puisi tersebut? Perbedaan puisi tersebut terdapat pada gaya bahasa. Puisi 1 disebut dengan puisi dialog
puisi. Ketiga, modifikasi puisimu dengan diksi yang lebih jelas agar puisimu menjadi lebih indah dan menarik. Video yang kita lihat barusan, video pembelajaran yang kita lihat barusan, ketika sampean mengungkapkan suatu perasaan terhadap puisi, sampean merasa sulit apa tidak? Sulit apa tidak? Kalau yang tidak paling biasa membuat puisi maka akan merasa sulit. Tapi kalau sudah terbiasa membuat puisi maka tidak akan merasa sulit. Kemudian kalian yang pernah membuat puisi, apakah isi daripada puisi yang sampean buat sudah sesuai dengan ciri-ciri dari materi yang barusan saya berikan? Kamu pernah buat? Kita beri tepuk tangan untuk teman kita yang pernah buat puisi. Kemudian ketika di lingkungan sekolah, kita merasa peduli nggak dengan kebersihan yang ada di lingkungan sekolah? Contohnya seperti apa? Buang sampah pada tempatnya. Kemudian selain itu, kenapa? Menjaga apa? Benar, bagus sekali jawabannya. Menjaga fasilitas sekolah. Kemudian ketika kita membuat atau mempunyai perasaan sedih, kemudian bahagia, yang biasa sampean lakukan untuk mengungkapkan daripada perasaan tersebut dengan bagaimana? Bagaimana? Coba yang bisa angkat tangan. Kenapa? Menceritakan di buku. Baik, jawabannya bagus. Selain itu, dengan apa, Mbak Najla? Ketika mengungkapkan suatu perasaannya, bagaimana? Dengan cara gimana? Bercerita dengan teman, boleh, jawabannya juga bagus. Kemudian saya akan membuat sampean menjadi 5 kelompok ya untuk mengerjakan LKPD ya. Silakan yang kelompok 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3 dan seterusnya. Sudah? Sudah. Kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok berapa? 4. Ini kelompok berapa? 5. Ini kelompok berapa? 2. Ini kelompok berapa? 3. Silakan di situ sampean membaca contoh puisi yang ada di sini ya. Ini tadi video ini. Tadi kan ada contoh puisi dari siapa tadi? Yang berbentuk apa namanya? Berbentuk lagu tadi dari siapa? Dari? Yang berbentuk puisi berbentuk lagu tadi? Ya, yang berbentuk Leto, ya benar. Udah. Ini silakan sampean baca. Kemudian setelah dibaca ini, sampean identifikasikan puisi yang ada di contoh di LKPD yang saya bagikan. Setelah itu, silakan diskusikan temanya apa di contoh puisi yang saya kasih ini. Ya. Silakan.
Sudah, silakan perwakilan dari kelompok 5 ya. Mbak siapa namanya? Mbak Iza. Ya, silakan dibacakan ke depan puisi yang ada di lembarannya. Teman-temannya mendengarkan dulu ya. Didengarkan sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan menampilkan puisi. Sekolahku bersih, halaman hijau tampak berseri, daun menari di pagi, sampah hilang tak terlihat lagi, belajar pun nyaman setiap hari. Yang sekian sudah saya lakukan. Apabila ada salah pengucapan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Dari situ kita simpulkan bahwasanya manfaat daripada puisi itu bisa digunakan sebagai media untuk mengekspresikan perasaan yang ada di dalam hati kita, baik itu perasaan sedih, bahagia, sedang jatuh cinta, ya, dan lain-lain. Ya, itu adalah manfaat daripada media puisi. Kemudian dari sini atau dari materi yang saya sampaikan, apakah ada kesulitan? Kalau tidak ada kesulitan, cukup sekian ya yang bisa saya sampaikan. Yang selanjutnya nanti kita akan membuat puisi. Jadi sampean pikirkan dari sekarang setiap kelompok nanti temanya apa, gitu ya. Dan jangan lupa untuk belajar ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.